untuk mendukung NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Kami Sumba Tengah punya visi adalah Sumba Tengah sejahtera, berkarakter, dan berdaya saing. Maka kami punya komitmen bahwa Sumba Tengah adalah salah satu kabupaten yang termiskin di NTT. Kami tidak banggakan kemiskinan Bapak Gubernur, dan kami tidak jual kemiskinan. Tetapi itu merupakan tantangan dan harapan ke depan yang perlu kami harus tantang, dan kami hidup dan bekerja terus. Kami diskusi banyak dengan Bapak Gubernur tadi di mobil. Kami bersepakat pantai ini adalah pantai 5 bidadari. Mari kita buktikan apakah ini 5 bidadari. Kalau di Irian ada Raja Empat. Kalau di Flores ada namanya Komodo. Lalu kenapa di Sumba Tengah tidak ada 5 bidadari? Pantai 5 bidadari. Mari kita belah apakah benar pantai 5 bidadari. Yang pertama, bidadari yang pertama, yaitu di Konda, dan itu bidadari pertama. Dia bagaikan oase di tengah padang pasir, tetapi pantai itu adalah oase di tengah hutan, di tengah sabana. Dan cirinya Bapak Gubernur, pantai itu tidak pasir putih, tetapi pasir hitam. Dan di situ Bapak Gubernur ke sana tidak mungkin kita pergi hanya 2-3 jam. Menyusuri pantai itu butuh 3-4 jam bisa bertemu kembali di ujungnya. Yang berikut di Aili yang sekarang ini, ada ciri khas yang membedakan dengan bidadari yang pertama. Di tempat ini Bapak Gubernur kita bisa berenang. Anak kecil juga bisa berenang. Sedangkan di bidadari pertama di Konomolowa tidak bisa berenang, arusnya terlalu kuat. Dan di tempat ini matahari terbenam bisa kita menikmati. Di bidadari pertama tidak bisa menikmati. Sedangkan bidadari ketiga adalah di Maloba. Sebelah sini kalau kita jalan kurang lebih sekitar 3-4 kilo di Maloba. Itu pasir panjang, pasir yang panjang cukup sejauh mata memandang. Dan tempat itu bisa kita melaksanakan pacuan kuda. Di tempat itu kita bisa laksanakan kaitan dengan pameran pembangunan dan juga kaitan dengan long march tarian budaya. Kita bisa selenggarakan di situ. Tadi Bapak Gubernur mengatakan tahun ini atau tahun depan kita adakan acara budaya di tempat Konomolowa. Apa yang membedakan bidadari 1 dengan bidadari 2 itu pantainya sejauh mata memandang. Dan bisa kita laksanakan atraksi berkuda. Bidadari keempat, Bapak Gubernur, ini sebelah ujung teluk ini, di sebelahnya adalah bidadari keempat, yang kami katakan Taman Eden. Biasa Bapak Ibu baca di Taman Eden di Alkitab atau Al-Quran, itu Taman Eden. Tapi faktualnya Taman Eden di dunia ada di NTT, khusus di Sumba Tengah ada Taman Eden di Sumba Tengah. Itu yang bidadari yang keempat. Kenapa kami katakan Taman Eden, Bapak Gubernur? Akses darat tidak bisa sama sekali, hanya bisa akses laut. Kalau maupun ke sana harus kita ada acara. Kalau tanpa acara kemungkinan Bapak bisa tidak sampai tujuan, bisa juga hanya nama yang kembali. Bapak Goris Mere mengatakan, Bapak Gubernur, Pak Bupati, kalau kita ke sana kita ketemukan apa di Taman Eden. Kalau Bapak ke sana, yang Bapak tidak temukan tidak siapa-siapa, hanya Bapak diri sendiri. Betul itu Taman Eden. Kalau begitu Pak Bupati, laut juga kita tutup. Kita pakai heli saja yang ke sana. Saya setuju juga. Berarti tidak ada orang lain, hanya siapa-siapa saja yang punya heli yang bisa sampai di Taman Eden. Berarti di NTT yang sampai di Taman Eden hanya Bapak Gubernur dan yang terakhir bidadari yang kelima dan orang Sumba Tengah itu Tangairi, pantai dan sawahnya. Dan di tempat itu Bapak Gubernur ada jenis ikan namanya ikan teri. Di NTT tidak ada.
sama duanya. Kalau di Manggarai saya tahu ikan cara, tetapi ini lebih enak ikan teri. Tapi cara menyajikan Bapak Gubernur tidak boleh digoreng, harus dibakar. Dan pasangannya itu tomat dengan daun kemangi. Orang Sumba 2-3 piring habis, Pak. Dan kemarin kami ikut lomba PKK di provinsi, kami dapat juara karena ikan teri dan juga sorghumnya. Kita mohon doa tahun ini akan lomba di tingkat nasional. Moga-mogahan ikan teri ini yang merupakan primadona NTT menjadi primadona nasional. Kita bersepakat bahwa bukan pantai Kodong Loa, tapi pantai 5 Bidadari. Kok masih susah sekali tepuk tangannya? Atau maunya pantai Kodong Loa yang orang tidak tahu? Kalau bilang pantai 5 Bidadari, yang bidadari model apa? Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur tadi bahwa untuk 5 zona ini, kalau hanya 1 hari, 2 hari tidak cukup Bapak Gubernur. Minimal butuh 3-5 hari untuk zona yang kita sepakati 5 Bidadari. Salah satu programnya kami untuk Sumba Tengah ada namanya Pro Olimila. 11 program unggulan untuk Soli Olimila Peda Ulijara. Kalau Soli Olimila Peda Ulijara Bapak Gubernur adalah sehati, sepikir, sejiwa dengan orang yang miskin. Sehingga kami tak lain mengatakan Pro Olimila hampir sama dengan Pro God, Pro Poor. Memiliki punya istilah menyatu empati dengan orang miskin. Salah satu program unggulan kami adalah Rumah Mandiri. Untuk mendukung program Bapak Gubernur NTT Bangkit kaitan dengan rumah layak huni. Rumah mandiri ini Bapak Gubernur, 1 unit itu nilai 50 juta. Dengan tipe 36, tipe 36. Materialnya yang dari batu, pasir sampai non materialnya itu nilai 50 juta. Tanpa biaya tukang. Kalau kita tambah biaya tukang, berarti nilai 1 unit rumah mandiri menjadi 65 juta. Tetapi tanpa biaya tukang dengan nilai 65 juta, hanya nilai 50 juta, maka terbangunlah rumah mandiri. Dan orang bertanya, bagaimana bisa membangun rumah mandiri dengan nilai 50 juta tanpa biaya tukang? Biaya tukang minimal harus 15 juta. Tapi di Sumba Tengah Bapak Gubernur terbangun kurang lebih 700 buah unit rumah mandiri tanpa biaya tukang. Lalu mereka bertanya terus, Bapak Gubernur tanya tadi, lalu biaya tukangnya dari mana? Saya bilang lewat gotong royong. Gotong royong yang model apa? Saya bilang semua desa punya Bapak Asuh. Semua para pimpinan OPD termasuk Kapolsek dan Ramil juga terlibat, termasuk PAN NTT juga terlibat sebagai Bapak Asuh. Modelnya sederhana dan biasa kita lakukan. Pada saat kali pondasi, Bapak Asuh mengajak kelompok itu, masyarakat itu untuk buat pondasi. Setelah pondasi menaikkan tembok, maka juga Bapak Asuh yang mengundang tetangga dan kerabat di situ untuk membangun tembok sampai pada atapnya. Sehingga sama sekali nilai 15 juta gotong royong itu yang bisa menutupi oleh peranan dan tanggung jawab Bapak Asuh. Dan tahun ini ada kurang lebih 700 rumah tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 yang sekarang ini Bapak Gubernur, sesuai arahan dan perintah Bapak Gubernur bahwa dana desa itu adalah 10 buah unit untuk APBDesnya, kami nyampaikan lipat terima kasih. Sehingga kebijakan Bapak Gubernur dapat mendukung kebijakan kami untuk membangun rumah mandiri. Hitungan-hitungan kami Bapak Gubernur, kalau tiap tahun kami bangun 1.000 menjadi 5 tahun menjadi 5.000 unit. Kalau 1 unit didiami rata-rata 3 orang, berarti 5 kali 3 ada 15 orang miskin yang
yang pokok, yaitu masalah 3M, yaitu kelas rendah yang tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung. Itu di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Penyebab utamanya Bapak Gubernur adalah mereka yang guru yang bukan profesi guru. Hampir 60% yang guru kelas rendah adalah tamatan SMA yang sekarang sejajar dengan UT. Dan ini sangat berdampak langsung kepada anak didik. Ditambah lagi Bapak Gubernur bahwa anak-anak kami harus menempuh, ada yang masih 10 km, ada yang 7 km, ada 50 km, 5 km sudah sampai di sekolah. Karena akses itu sangat jauh dan sulit dan harus melewati kali. Apalagi kalau musim hujan, Desember, Januari, Februari, maka anak-anak ini tidak bisa ke sekolah, bisa 1 sampai 2-3 bulan. Dan hal itu dia membuat mereka malas. Dan guru-guru juga tidak disiplin, karena jauhnya sangat jauh tempat dan mes guru kurang, maka mengakibatkan adalah kepada anak didik. Maka oleh karena itu, ini merupakan tantangan tersendiri untuk kami keluar daripada masalah 3M. Selanjutnya masalah sumber daya manusia di Sumatera Bapak Gubernur, bahwa rata-rata tamatan SMK atau SMA hampir 50-60% tidak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Kenapa? Karena masalah mereka tidak mampu. Kenapa? Masalah ekonomi seperti yang saya katakan tadi, ada sekitar 36% atau ada 25.000 jiwa masalah kemiskinan. Maka kami tempuh kebijakan Bapak Gubernur bahwa semua mahasiswa yang bersekolah di perguruan tinggi, Pemda Mentala untuk memberikan beasiswa. Kami namakan beasiswa abadi. Tahun kemarin Bapak Gubernur sudah 500 orang, tahun ini 500 orang. Kami perkirakan setiap tahun itu adalah 2.000 orang. Kalau 2.000 orang minimal butuh sekitar 10 sampai 15 miliar. Untuk sekarang, biaya itu kami siapkan dari pengamatan kami. Baik belanja bupati, wali bupati, DPR, dan pimpinan OPD. Seperti misalnya saya Bapak Gubernur ke Jakarta kemarin 2019, hanya baru 5 kali ke Jakarta. Padahal rata-rata kepala daerah ke Jakarta, rata-rata 5 sampai 10 kali. Di Kupang hanya panggilan yang penting, Bapak Gubernur pergi, undang, baru saya ke Kupang. Itu hanya 3 kali. Berarti selama 2019 hanya 8 kali. Sehingga biaya kurang lebih belanja kepala daerah, kurang lebih sekitar 2-3 M, kami sisihkan pengamatan untuk sekolahnya mahasiswa orang miskin. Dan untuk ke depan, pokoknya kami sekarang sesuai arahan Bapak Gubernur di Kupang, bahwa kurang lebih ada sekitar 50 miliar simpanan kami di Bandung NTT. Untuk 5 tahun ke depan, dividennya kami tidak akan ambil. Dan kami perkirakan 5 tahun ke depan, simpanan kami di Bandung NTT kurang lebih sekitar 100 miliar. Berarti dividennya ada sekitar 10 sampai 15 miliar. 10-15 ini kami tetapkan menjadi beasiswa abadi di Sumatera. Siapapun bupatinya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, biaya ini tidak boleh diganggu. Itu kesepakatan kami pemerintah dengan DPR. Yang kedua, kaitan dengan masalah kesehatan. Kami namakan adalah Kermas Model, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Khusus untuk stunting Bapak Gubernur, supaya jangan saya terlalu banyak. Penambah adresi sekarang itu 1.409. 1.409 bayi stunting. Dan kami punya komitmen bahwa bayi stunting ini kami stopkan di sini. Tidak boleh tambah lagi. Dengan cara apa? Ada pola yang kami bangun. Seperti tadi kami bangun rumah mandiri, kami juga melekat di Bapak Asuh rumah mandiri, melekat juga Bapak Asuh di untuk kaitan dengan stunting. Kalau untuk ibu hamil, kurang lebih yang 1 bulan, 2 bulan tidak kelihatan hamilnya, di Sumber Tengah Bapak Gubernur ada gerakan memakai gelang.
gelang itu, namanya supir, namanya ojek, sudah tahu bahwa ini adalah ibu hamil. Sehingga waktu membawa ojek, dia perlu hati-hati sekali. Dan itu kami pakai gelang. Sedangkan ibu yang melahirkan ada bendera. Dia tahu bahwa rumah itu ada ibu yang melahirkan. Kalau stunting ada bendera hitam. Kalau para pimpinan OPD keliling Sumba Tengah kalau ada bendera hitam, berarti itu ada stunting di situ. Sehingga simbol ini, pola ini yang kami bangun. Kenapa demikian? Sehingga semua yang datang di Sumba Tengah bisa berpartisipasi untuk penanggulangan kaitan kasus kematian ibu dan anak, teristimewa masalah stunting. Kami belajar bukan ke tempat lain, Pak Nur. Ada satu ibu bertepatan ibu bidan itu tinggalnya di Desa Lenang dan Tarmana. Pertepatan bidan ini adalah orang Timur. Dua desa yang dia harus kawal. Sejak ibu mengandung dan melahirkan sampai 100 tahun, 100 hari umur emasnya dia kawal betul. Dan di dua desa itu sangat terpencil, sangat terudik. Dan juga boleh katakan sangat tertinggal. Tapi hampir di dua desa itu, Lenang dan Tanah Panas, hampir kasus kematian ibu dan anak, apalagi anak stunting, sama sekali tidak ada. Namanya bidan Pera. Dia dari Baur, Pak. Tapi kalau semua punya komitmen di Sumba Tengah sama dengan perilaku bidan Pera yang orang Timur Baur dan berbuat sesuatu yang lebih di Sumba Tengah, maka kasus stunting 1409 sudah hampir pasti tidak boleh kita hidupkan lagi, tambah satu menjadi 1411 dan seterusnya. Kita harus putuskan demikian. Itu kaitan masalah satu. Sehingga Bapak Gubernur kaitan dengan ini, tolong intervensi kebijakan. Tetapi kalau kami punya komitmen, Bapak jangan berpikir stunting lagi Sumba Tengah, Bapak berpikir untuk 21 kabupaten kota. Jangan terlalu merepotkan Sumba Tengah. Kami sudah menemukan pola. Yang berikut kaitan dengan keamanan. Karena ini program unggulan kami, Bapak Gubernur. Kalau Bapak memberikan jaminan keamanan Sumba Tengah kurang lebih 10 tahun, tidak perlu 15 tahun, Bapak Gubernur, maka kemiskinan yang 36% kami akan turunkan mungkin sampai dengan 10% dalam tempo 10 tahun. Kenapa demikian, Bapak Gubernur? Sumba Tengah hampir 90% mereka takut laut. Lebih banyak mereka bertani dan beternak. Dan kehidupannya mereka ternak kerbau, sapi, kuda, dan termasuk babi, itu merupakan bagian hidupnya mereka. Selama ini mereka tidak nyaman, dan mereka tidak bisa piara ternak itu. Karena malam harinya dan tunggu saatnya orang lain yang ambil. Dan kalau Bapak Gubernur memberikan jaminan, kurang lebih selama 10 tahun, maka Sumba Tengah akan kami mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT. Sederhana, Bapak Gubernur, kalau tahun ini saya piara kuda 2-3 ekor, kerbau, sapi, khusus satu keluarga sekitar 3 ekor, bagaimanapun sektor realnya akan berpengaruh. Sumber pendapatan akan bertambah. Karena hidupnya mereka adalah cocok untuk peternakan. Maka kami mohon betul dengan rendah hati Bapak Gubernur, berikanlah kami kedamaian, berikanlah kami ketentraman di Sumba Tengah supaya kami bisa bekerja dengan aman. Ya, ini sudah ada saya dari Pak Sekda, dia bilang jangan melebihi gubernur. Ya. Yang berikut ada namanya gerakan, yaitu gerakan revolusi hijau. Kalau Bapak Gubernur mencanakan NTT bangkit, yaitu revolusi hijau. Mohon maaf Bapak Gubernur, kami tambah lagi menjadi gerakan revolusi hijau. Kami bahasa latinkan menjadi Gracia. Gracia itu gerakan revolusi hijau. Kalau bahasa Latin, Gracia adalah anugerah. Gracia adalah terima kasih.
Kenapa? Alam, Tuhan Sang Pencipta memberikan kita udara, memberikan kita angin, memberikan kita sinar matahari, memberikan kita air. Apalagi di Sumba Tengah, saya bilang tiap hari kita konsumsi air 70 liter. Bagaimana mungkin kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada Allah? Maka kami jadikan Gracia ini pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret adalah bulan untuk menanam. Target kami adalah 1 juta pohon selama 5 tahun. Ini tidak dimasuk dalam anggaran. Bantuan Bapak Gubernur lewat kehutanan, tiap tahunnya kami dapat 250 anakan, 250 ribu anakan. Sedangkan 250 itu CSR dari pihak ketiga yang kerja di Sumba Tengah. Berarti tiap tahunnya 500 ribu anakan yang kami masukkan dalam gerakan revolusi hijau di Sumba Tengah. Dan lokasinya Bapak Gubernur adalah di sumber-sumber air. Sumber-sumber air. Dan juga di tempat-tempat yang kering. Kaitan dengan Gracia. Yang terakhir Bapak Gubernur ada namanya G antik. G antik. Kalau adanya G20, ada juga G30, di Sumba Tengah namanya G antik. Yaitu gerakan anti plastik. Kalau Bapak Gubernur lihat di pantai ini, satu potong plastik tidak mungkin ada. Dan kami punya komitmen, mulai dari diri, di kantor, dan di sekolah-sekolah. Karena itu merupakan komitmen moral kami. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Maka oleh karena itu kami mohon dengan hati Bapak Gubernur dapat memberikan arahan, perintah dan petunjuk untuk Sumba Tengah bisa bangkit bersama dengan 22 kabupaten kota lain. Sekian dan terima kasih. Salam.